Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Cayanti dengan nomor NPM 2020 14 50 10 14 dari kelas R4K, mahasiswi Universitas Indrapasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dan kecerdasan ganda dengan mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran, dengan dosen mata kuliahnya yaitu Dr. Sri Hapsari, Dr. MPD.MPD. Langsung saja kita ke pembahasan. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Penerapan teori humanistik ini pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Proses belajar menurut pandangan humanistik ini bersifat pengembangan kepribadian, pengembangan kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Teori belajar humanistik. Yang pertama, menurut teori humanistik ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Yang kedua, teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Yang ketiga, belajar dianggap berhasil bila siswa dapat memahami diri sendiri di lingkungannya. Di dalam teori humanistik ini terdapat tokoh-tokoh humanistik. Ada dua macam tokoh. Yang pertama itu Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl ini teorinya lebih menekankan estetik yang dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar, serta memiliki 3 kawasan yang mencakup. Yang pertama, kognitif, yang kedua, efektif, dan yang ketiga, psikomotorik. Tokoh yang kedua yaitu Habermas. Habermas ini membagi 3 tipe belajar. Yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Yang ketiga, belajar emansipatoris, yaitu emancipatory learning. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tersebut. Howard Gardner memperkenalkan sekaligus mempromosikan hasil penelitian Project Zero di Amerika yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Penelitian Gardner ini mengidentifikasi ada 10 macam kecerdasan manusia dalam memahami dunia nyata, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematik. Yang ketiga, kecerdasan visual atau ruang. Yang keempat, kecerdasan tubuh atau gerak. Dan yang kelima, kecerdasan musika atau ritmik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual. Dan yang kesepuluh, kecerdasan eksistensial. Demikian penyampaian teori humanistik ini. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian teori humanistik ini. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.